Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wardani SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 21 Situbondo. Di sini saya akan membagikan praktik baik saya tentang proyek P5 Kurikulum Merdeka. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul pemanfaatan tangkos sawit menjadi pupuk organik. Kabupaten Pasangkayu. Pada saat ini, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu begitu pesat. Dapat kita lihat dari begitu banyaknya pabrik kelapa sawit dan begitu luasnya hamparan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu. Dengan perkembangan kelapa sawit yang semakin besar, maka dampak negatifnya pun akan semakin besar. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya limbah padat kelapa sawit berupa tandang kosong atau biasa disebut tangkos yang dapat menumpuk sehingga dapat mencemari lingkungan. Adakah dampak negatif dari perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu saat ini? Ada, Bu. Apa saja dampaknya? Limbahnya. Akan ada Limbah. Contohnya adalah Limbah kos atau biasa disebut dengan Tandang kosong. Bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari limbah kelapa sawit tersebut? Membuat pupuk. Ya, cara menguranginya adalah dengan pemanfaatan tangkos sawit menjadi pupuk organik. Jadi, tangkos sawit tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, adapun bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan pupuk ini, yang pertama ada tangkos sawit sebanyak 25 kg. Yang kedua ada dedak. Tahu dedak kan? Nah, itu dipakai sebanyak 2 kg. Selanjutnya ada EM4 dan yang terakhir ada gula merah yang telah dicairkan. Gimana? Sudah tahu cara pembuatan pupuk tangkos? Iya, Bu. Di sini akan diajarkan bagaimana cara pengolahan tangkos sawit tersebut menjadi pupuk organik. Perhatikan di atas. Nah, yang pertama, tandang kosong yang telah didiamkan selama 14 hari itu dicacah sesuai selera atau biasa disebut dengan dicincang. Nah, selanjutnya, tandang kosong yang telah dicincang dihamparkan di atas terpal. Kemudian ditaburi dengan dedak sebanyak 2 kg. Setelah itu, tandang kosong disiram dengan gula merah yang telah dicairkan. Kemudian disiram dengan air secukupnya yang telah dicampur dengan EM4 sebanyak 5 tutup. Setelah itu, tandang kosong yang telah disiram tadi itu diaduk secara merata. Kemudian disimpan dalam karung selama kurang lebih 3 bulan. Jadi sampai sini sudah paham bagaimana cara pengolahan tangkos menjadi pupuk organik? Iya, Bu. Baik, mungkin sampai sini penjelasan Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Langkah pertama, tandan kosong yang telah didiamkan selama 14 hari dicacah atau dicincang terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah kedua, tandan kosong yang telah dicincang dihamparkan di atas terpal. Langkah ketiga, setelah dihamparkan, tandan kosong ditaburi dengan dedak sebanyak 2 kg. Langkah keempat, setelah ditaburi dengan dedak, kemudian disiram dengan gula merah yang telah dicairkan.
Langkah selanjutnya adalah pencampuran EM4 sebanyak 5 tutup dengan air secukupnya. Kemudian, campuran air tersebut kita siramkan ke tandan kosong. Setelah disiram dengan campuran EM4, tandan kosong tersebut diaduk agar tercampur secara merata. Setelah semua bahan tercampur, campuran tandan kosong tersebut dimasukkan ke dalam karung, lalu dibolak-balik agar semua bahan tercampur secara merata. Kemudian disimpan di dalam ruangan dan didiamkan selama 3 bulan. Kemudian, setelah 7 hari, ikatan karung tersebut dibuka untuk mengurangi penguapan. Setelah 3 bulan, tandan kosong yang telah menjadi pupuk organik diaplikasikan pada tanaman perkebunan di lingkungan SMP Negeri 21 Bulubonggu. Inilah hasil perkebunan di lingkungan SMP Negeri 21 Bulubonggu yang menggunakan pupuk organik dari tandan kosong kelapa sawit. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang pemanfaatan tangkos sawit menjadi pupuk organik. Oke, Lutfia Aini, setelah kamu mempelajari hal tersebut, ilmu pengetahuan apa yang kamu peroleh? Setelah saya mempelajari tentang tandan kosong kelapa sawit, saya mengetahui bahwa tandan kosong bukan hanya dapat menjadi limbah, tetapi dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, kalau dari Aula Ilmi, setelah kamu mempelajari hal tersebut, ilmu pengetahuan apa yang kamu peroleh? Setelah saya mempelajari pembuatan limbah organik yang dari tangkos sawit menjadi pupuk organik, saya bisa memberikan kepada warga ilmu saya untuk mengolah limbah tangkos sawit menjadi pupuk organik. Bagus. Mungkin jadi setelah kalian mempelajari, kalian dapat memperoleh ilmunya bahwa tangkos sawit ini tidak hanya menjadi limbah, tapi dia juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik.